Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di video kali ini Mimin masih melanjutkan tentang kisah Wali Paidi. Sekarang masuk ke episode 15. Di episode ini judulnya yaitu seorang pastor yang menjadi wali. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wali Paidi tertidur di samping masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha, inilah Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Ini perjanjian lama, ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi, pastor ini begitu serius membaca Injil perjanjian lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir, pastor ini membaca bakal datang nabi terakhir. Setelah membaca Injil perjanjian lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok nabi orang Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Memang benar adanya, karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil perjanjian lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang, dia selalu membaca Al-Quran. Setelah hatam, dia mengulanginya lagi. Tanpa disadarinya, dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran. Pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku." Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam, karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hati ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya, para wali-wali Allah di seluruh dunia yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak di masjid pergi ke warung.
Wali Paidi bangun dan beranjak dari masjid pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus telah meninggal dunia. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitar berzikir, mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil Mbah Romo Kyai, dan seperti biasanya beliau menemuinya di teras dalam, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar saja. Kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang ini. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu terdengar nyaring sedang berzikir, kata Mbah Romo Kyai. Inggih Kyai, Wali Paidi, wali-wali Allah, Uwais Korni, zikir wali mukjizat karomah maunah irhas. Besok kamu berangkatlah ke Malang. Berziarahlah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini. Romo Kyai menyerahkan secari kertas kecil kepada Wali Paidi. Diterima dengan penuh takzim, tanpa bertanya doa itu bid'ah, sesuai sunnah atau tidak. Pokoknya dia terima husnuzon paling utama. Salamullahi ya sadah dan seterusnya. Wali Paidi langsung membacanya, melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren yang biasa disebut bahar towil dalam ilmu aridil, gubahan syair Arab. Salam itu memang sudah umum dan di setiap makam wali banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu. Jelas Romo Kyai. Inggih Kyai. Sekali lagi Wali Paidi mengiyakan tunduk patuh. Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja. Sofyan adalah putra Romo Kyai. Besoknya Wali Paidi berangkat ke Malang, ke pemakaman umum Kasin. Romo Kyai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk yang diberikan. Sementara Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kyai karena menjaga tata krama. Wali Paidi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kyai tanpa banyak bertanya dan protes. Sesampainya di Malang, Wali Paidi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda, Wali Paidi celingak-celinguk mencari tukang parkir. Alhamdulillah tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut soal makam Habib, Wali Paidi langsung berangkat ke daerah Kasin. Sesuai petunjuk yang diterima, kira-kira 10 menitan Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin.
Sekarang tinggal mencari di mana letak makaman umum Qasin atau letak pemakaman umum Qasin. Madin Wali Paidi bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Menurut keterangan pemakaman umum Qasin ternyata ada 2. Biar jelas jawaban ia menerangkan kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan abahnya Abdul Qadir bil Faqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah ke makam, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Namun Wali Paidi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut. Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah. Meski letak makam sudah dekat sekali, jadinya ia muter-muter saja di wilayah Qasin hingga setengah jam lebih. Akibatnya Wali Paidi kecapean. Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Turun dari sepeda, sejurus kemudian Wali Paidi mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok itu, Wali Paidi mulai tawasulan dalam hati. Ia berdoa dan berucap begini, Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan. Tolong tunjukkan di mana makam panjenengan. Mantap betul, Wali Paidi mulai naik sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Ia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah, makam Mbah Habib sudah dekat batinnya. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya itu. Dan tidak begitu lama, akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Qasin. Ia masuk makam, berputar dan dari gerbang samping. Tampak di tengah makam itu ada bangunan kecil yang atasnya ada kubah hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir bil Faqih dan putranya Habib Abdullah bil Faqih. Ketika berada tempat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiai tadi. Salamullahi ya Sa'dah Inar Rahmani ya Syahkum. Baru 1 bait dibaca, hawa sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya, Wali Paidi sampai terdiam sebentar. Lalu dia melanjutkan membaca syir salam itu sampai selesai. Ia menunduk penuh takzim. Wali Paidi merasa ada 2 sosok agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syir salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba ada suara beduk yang ditabuh dum, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir, Allah, Allah, Allah. Wali Paidi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk dum, Allah, 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 dum, Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Paidi, serentak seluruh tubuhnya berzikir. Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Ia berjalan mundur ketika keluar dari makam dan langsung menaiki sepedanya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya, berniat sholat. Tapi semakin mendekat suara azannya justru kian menjauh. Akhirnya Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya.
Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya berharap akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Cairo atau Cairo Resto menu Timur Tengah, hatinya menyuruh belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Dia memasukkan sepedanya dan parkir di halaman masjid itu. Terlihat sebagian jamaah sudah keluar dari masjid karena sholat maghrib sudah selesai. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil. Lalu keluarlah seorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid, yang seakan menyambutnya. Melihat dari sarungnya yang ngelinting dan baju kokoh kokonya yang putih lusuh serta mangkak mubrik, mungkin orang ini tukang becak, gumamnya. Wali Paidi kaget. Dia sering kekagetan memang ketika bertanya padanya di mana letak kamar kecil itu. Wajah orang tersebut terlihat jelas mirip wajah Arab Habaib atau Habib. Sorot mata dan wajahnya sangat tajam. Ke kamar kecil, kencing Wali Paidi mobat mabit tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai adalah tukang becak yang Habib dari kamar kecil. Dia berniat meminta maaf kepadanya. Anehnya, ketika Wali Paidi selesai berwudu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada, disusul ke parkiran. Tidak ada, ke dalam masjid juga tidak ada. Wali Paidi merasa menyesal karena gampang berburuk sangka kepada orang lain. Gampang menilai seorang dari tampilan luarnya saja. Wali Paidi tidak tenang ketika melaksanakan sholat maghrib. Dalam sholatnya, dia meminta kepada Allah untuk mempertemukan dengan Habib tersebut. Mengakhiri sholat, mengucapkan salam, menoleh ke kiri. Ajaibnya, Habib yang dicarinya sudah berdiri di samping. Ya Allah, ini siapa sebetulnya? Wali Paidi berniat mendekat, mau mencium tangannya, tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar masjid menuju jalan raya terus hilang entah kemana. Subhanallah, ternyata di kota Malang yang hiruk pikuk dunia ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, gumamnya. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya. Dan Wali Paidi melihat banyak Habib-Habib sepuh mulai berdatangan memasuki masjid. Rupanya sehabis maghrib di masjid ini diadakan rutinan membaca Ratibul Haddad. Wali Paidi berniat untuk keluar karena merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Bagaimana tidak, yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur sedang tertawa lebar. Hahaha. Ketika Wali Paidi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya, "Hatif, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Wali Paidi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan Ratibul Haddad sampai selesai. Wali Paidi merasa malu sekali kepada Habib-Habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad yang mengundangnya. Lalu siapa Habib yang keluar dari masjid tadi? Wali Paidi masih bertanya-tanya. Jangan-jangan memang tukang becak betulan. Demikian kisah Wali Paidi dari Mimin. Sebelum Mimin pamit, maaf jika Mimin dalam membacakan naskah
menyambungkan bagian satu sama bagian yang lainnya, bagian sebelumnya sama bagian yang lainnya itu kadang memang nggak nyambung. Kadang Mimin sendiri bingung, ini naskahnya kok kadang nggak nyambung. Ada salahnya minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.